Siapa? Mbak Tini atau siapa Ini dari? Pak. Iya, makasih Mbak Tini. Mohon maaf ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Saya live ya Pak ya. Ya, Ya, Assalamualaikum. salam. Baik, kita seperti biasa ya dibuka dulu tolong itunya videonya. Kalau yang bermasalah nggak apa-apa di chat saya. Chatnya saya jadi bikin file kok, jadi ada landasannya. Gitu ya. Nah, kemudian seperti janji saya, kita pekan ini sebenarnya kan ini lebih dari baru 42 ya. Berarti yang K1 nggak ada yang bergabung ya? K1 ada nggak bergabung? K2 sama K3 Pak. Ya. Nah, dia ada yang kuliah kali ya. Jadi saya kemarin itu kan yang bisa HISIS-nya terbatas. Nah, saya minta kalau bisa bergabung lagi di K2, K3. Nah, kalau bisa gitu ya. Karena dia ada yang lagi sedang install begitu ya. Jadi agak telat. Nah, sekarang kalau untuk K2, K3 bagaimana? Sudah siap HISIS-nya? Coba yang siap bilang siap. Gitu. Ada berapa? Saya mau tahu. Kok diam semua? Sudah Pak. Yang sudah berapa orang? Coba yang sudah chat ke saya, di chat please. Semuanya. Yang sudah ada apa gitu? Ada aja gitu. Ada bisa hitung. Atau resen. Lagi download ulang. Mana kok ada? Ada satu, baru satu yang ada. Yang lainnya? Gak bisa di-download, Pak. Error terus. Waktu di-download. Baru satu yang bisa, coba deh. Udah apa? Sudah. Yang lainnya? Kemarin nyoba download Pak, tapi nggak bisa juga. Kegedean juga 10 giga. Belum Pak. Masih di download. Saya masih error juga Pak. Iya Pak. Saya juga belum, Pak. Berarti cuma satu aja. Sudah diinstal pasti bukan nggak bisa. Gini sebentar deh. Aduh, salah saya ya. Jadi begini, menurut saya keutamaannya ada dulu, bisa dulu gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau tidak bisa yang versi 8, 10 atau berapa gitu, lebih dari 10, ya jangan dipaksakan begitu. Nah, yang ada lagi minta yang 21 sama 24 atau 31 yang dia ya insya Allah semua bisa lah begitu. Ada nggak yang menginstal 24 atau 31? Nggak ada. Belum diinstal. Belum. Kuota download. Saya ada kuota tuh 45 giga, dia mau nggak? Caranya gimana tuh pakainya? Pindahin, bisa nggak dipindahin? Saya pakai wifi tapi dikasih kuota 45 giga. Sayang banget ya. Bisa dipakai nggak? Kalau ada tahu cara ngirim, saya kirimin deh. Siapa coba ada yang tahu? Oke, sekarang jadi kalau saran saya diusahakan bisa gitu ya. Mau versinya cari yang terendah yang bisa. Kalau i3 8 giga itu 8 ke atas sudah boleh lah. i3 8 giga, i5 apalagi ya, i5 8 giga itu boleh. Nah kalau dia kurang dari itu ya saya rasa bagusnya pakai ini aja, pakai yang resen cuma satu, beneran ya? Satu ya? Bapak izin bertanya Pak. Pakai aja 24 atau 31 gitu. Ini beneran nih. Yang lain ada lagi nggak? Yang bisa cuma satu orang. Aduh.
bukan karena lalai ya, maksudnya jangan ditunggu-tunggu waktunya habis gitu, sayang banget. Yang ketiga belum semua. Gagal Pak pas download. Belum, Pak. Saya udah nyoba nyari yang 3.2 udah download juga Pak, tapi pas dibuka nggak bisa. Terus abis itu gara-gara download, nah mungkin malware atau apa ya Pak, jadi laptop sayanya error. Nah abis itu saya coba beli Pak di online marketplace, udah beli juga. Terus pas diinstal nggak bisa juga. Saya udah hubungin juga penjualnya. Kata penjualnya mungkin itu laptop saya Windows 10. Nah jadi kata mas-masnya dicoba ke Windows XP Aduh. atau Windows 8. Nah, saya udah coba di yang Windows 8 juga, terus tetap nggak bisa. Terus dikasihnya yang Aspen 8. Pas udah nyobain Aspen 8 juga laptopnya nggak bisa, Pak. Jadi, terus kemarin juga udah sempat nanya sama Pak Teguh, terus kata Pak Teguh, yang perwakilan dari kami, terus kata Pak Teguh lupa naruh filenya di mana. Jadi, saya jadi bingung, Pak, di internet laptop saya. Oke. Gitu. Beli juga nggak bisa, jadi saya bingung Pak. Ada saran Pak? Saya juga udah cari Pak yang Aspen yang kata Yeah. untuk alternatif Mac, tapi saya juga nggak nemu. Oke. Gitu, Yang Pak Teguh biar saya nanti tanya. Masa dia nggak tahu naruhnya gimana sih? Itu kan lab itu kan harusnya menyimpan source semua begitu yang udah bisa kita pakai. Saya biasanya setiap tahun ya atau di S2 kan juga ada itu materi ini. Saya pokoknya ada yang versi baru yang bisa digunakan oleh mahasiswa, saya langsung minta dititip ke Mas Teguh begitu semuanya. Dia masa nggak tahu naruhnya di mana sih? Ini kan hal yang penting gitu. Kecuali kalau belum pernah dikasih begitu. Nah, itu kan dari versi yang paling lama sampai yang paling terbaru itu saya minta kasih. Bahkan yang program internasional kemarin yang K3 yang kemarin itu kan ada versi yang baru itu 11 kalau nggak salah tuh. Siapa tuh namanya? Lupa saya. Itu saya minta juga dikasih di copy ke Mas Teguh begitu. Baik source-nya dengan trackingnya. Oke lah, itu nanti saya sampaikan. Nah, yang kedua, begini aja. Tolong ke kakak kelasnya, ada nggak akses ke kakak kelas? Kakak kelas yang angkatan berapa nih berarti sekarang? 51. Sekarang angkatan berapa? Kami 54, Pak. 54 Pak. Ya pokoknya yang kakak kelasnya. Nah itu kemarin kan banyak itu yang bisa gitu. Jadi kemarin itu kan banyak, tapi kemarin kan karena tidak pandemi. Jadi dengan mudahnya itu source-nya dikasih di copy gitu kan. Nah, sekarang saya nggak tahu nih sistem lintas filenya itu bagaimana, yang jumlahnya besar. Atau kalau lebih aman lagi di copy ke CD gitu ya, atau yang lebih lagi DVD ya, di DVD kemudian nanti dikirim aja ke ini pakai pos gitu yang lebih cepat lah gitu, mau pakai apa kayak JNE atau JNT atau apa kira terserah gitu kan. Nah itu bisa dititipkan itunya. Nah artinya saya tadi menganggap kok nggak ada masalah begitu ya, jadi saya santai-santai saja gitu. Saya bilang ke kelas yang kemarin juga, ini udah bisa harusnya nih, kemarin waktu saya kuliah nggak ada yang masalah banget gitu. Nah saya baru tahu sekarang baru cuma itu. Nah sekarang gini aja, jadi itu dipastikan saya akan kita tetap responsif, tetap belajar begitu ya, kita berikan cara penggunaannya. Nanti ada yang merekam gitu ya, nanti saya kasih deh yang izin merekam. Bisa merekam siapa nih? Boleh nggak? Saya sebenarnya ada menjadi host nih, tapi saya tidak, laptop saya udah banyak merekam kuliah yang kemarin tuh, jadi kayak kemarin tuh kayak penuh banget begitu. Nah sekarang ada bisa nggak untuk merekam untuk yang sekarang? Nanti ya, nggak sekarang, ketika mau dimulai. Jadi masalah pengadaan softwarenya, HiSys-nya tetap terus kita upayakan ada gitu ya. Tadi dari Mas Teguh
sepuh atau dari temannya, kakak kelasnya, nanti sharing tolong. Kemudian sekarang kita belajar untuk penggunaan HiSys, nanti kita akan rekam, ya. Kemudian nanti rekamannya bisa di-share, gitu ya. Rekamannya pas lagi coba pelatihannya aja, tapi tidak dari awal sampai akhir, gitu. Jadi ketika diskusi nggak perlu direkam, supaya nggak terlalu besar filenya. Nanti filenya di-sharing, nah pencarian HiSys tetap berjalan. Ketika sudah dapat, nah dari rekaman itu coba dikerjakan, gitu ya. Itu kali solusinya kali biar lebih waktunya tidak sia-sia gitu. Setuju nggak? Atau ada yang nggak setuju? Emang harus mau pakai langsung? Kayak ini aja ya, ketika dilamar gitu ya, diam semua gitu. Kalau diam tandanya setuju gitu ya. Setuju, Pak. Setuju baru ya. Oke. Makasih Saiful ya. Saiful Rizal. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Jadi satu orang siapa nih yang bisa tolong yang habisnya masih besar, masih kosong gitu ya, untuk merekam dan kalau bisa tidak putus-putus itunya sinyalnya. Ini saya lagi record, Pak. Kayak wifi. Ada nggak? Saya lagi record. Kenapa? Pak. Ini saya lagi record kok kelasnya. Lagi report. Report. Lagi Langsung report aja. rekam ini kelas sekarang. Oh, lagi direkod. Iya. Oh, lagi ngerekam nih. Iya, Udah Pak. dapat izin aja. Oh, iya, maaf, Pak. Izin nge-record, udah. Pak. Anak K3 inisiatifnya tinggi banget. Oh, tinggi bikin banget channel ya. YouTube gitu, Pak. Oke, Jadi mereka mantap. merekam gitu, nanti kita bisa belajar dari channel YouTube anak K3. Iya, Mantap. jangan lupa Ya, kunjungi saya setuju. YouTube K3 ya. Ya, oke. Nanti bisa di-share ya ke yang lainnya. Berarti kita langsung mulai ya. Kita langsung mulai. Kita langsung mulai aja untuk HiSys-nya. Siapa tadi yang ada? Coba yang ada tolong di-share ininya, screen-nya, harddisk-nya. Dava ya. Oke, Dava. Oke. Sebentar. Selnya ditutup dulu. Saya mau tampilkan dulu permasalahannya. Gitu, Pak. Udah ya. Uh, Oke, saya share ya. Oke, udah lihat semua ya? Udah lihat semua ya? Kelihatan Iya, nggak? Pak. Samsudizam? Iya, Pak. Oke, Samsudizam. Jadi seperti saya sampaikan di kuliah hari apa ya? K2, K3 beda-beda ya. Jadi di perkuliahan saya sampaikan bahwa di perkuliahan diagram tentang PFD ini kita bukan hanya belajar tentang menggambar PFD, bukan. Atau kita bukan belajar tentang software, bukan. Tapi kita akan belajar tentang simulasi dari peralatan pabrik. Itu yang penting. Ya. Nanti softwarenya tadi saya bilang tuh mau pakai Aspen ya silakan aja. Tapi kita harus belajar HiSys. Kenapa? Karena dia lebih luas dari lingkupannya dan lebih handal lah kalau kita ingin gunakan. Nah, sehingga saya berharap semuanya belajar HiSys dulu. Nanti kalau yang Aspen belajar cepet kok, gampang.
Nah, kemudian berkaitan dengan simulasi sekarang ini pada ngumpet semua nih. Bakso favorit kemana bakso favorit? Oke, bakso favorit belum ada tuh bakso favorit. Kebetulan Udah, tutup Pak. Pak hari ini. Coba izin ke kamar mandi Pak. Oh, di kamar mandi ya. Kok tahu ya di kamar mandi ya? Satu ruangan. Toilet ya. Oke, jadi kita buat simulasi. Nah, makanya sekarang kita buat simulasi dengan menggunakan HISIS untuk absorpsi gas, gitu ya. Absorpsi gas alatnya seperti ini. Jadi ada sama seperti distilasi ya, yang Bu Ika ajarkan, sama mirip, ada tray-nya. Nah, absorpsi gas itu ada tray-nya, ada kolom, ini tinggi nih. Tingginya bisa sampai berapa meter tuh? Pokoknya bisa setinggi gedung gitu ya, bisa tuh. Sampai 20 gitu ya, 20 meter tinggi lah gitu ya. Nah, kemudian gas itu dari bawah, gas ke atas, kemudian liquid dari atas ke bawah. Nah, sehingga sebagian komponen gas itu akan terabsorb ya, absorpsi ya, bukan absorpsi. Sebagian gas terabsorpsi oleh cairan, makanya ada cairan keluar ini akan mengandung liquid out ini akan mengandung sebagian dari gas yang kita inginkan. Sedangkan gas yang keluar ini akan kehilangan sebagian bahan gasnya. Kehilangan fungsinya untuk apa ya? Bisa aja untuk pengolahan polutan, pengurangan polutan pada limbah gas industri apa contohnya? Industri latex lah gitu, karet gitu kan. Kalau liquid yang dimanfaatkan biasanya berkaitan dengan produksi sulfitasi, karbonatasi, atau kelarutan dalam bentuk soft drink gitu ya. Nah, ini contohnya absorpsi gas gitu. Nah, di absorpsi gas, nah ini saya bilang tadi aplikasinya, pemanfaatannya. Kalau di alam biasa ada hujan asam, ini terjadi hujan asam. Jadi sebagian air hujan itu mengandung asam. Sebenarnya itu adalah bagian komponen pada yang dihasilkan gas polutan. Nah, di situ ada kontak. Ketika kontak itu terjadi perpindahan massa dari gas masuk ke dalam air, sehingga air ini asam. Yang beda dulu saya di Jakarta mandi hujan sama orang tua saya nggak dilarang, tapi kalau sekarang anak saya larang gitu ya, karena polusinya cukup banyak. Nah, air yang ini hujan bahaya gitu ya. Kalau kita lihat pagar cepat rusak kan kalau tidak dari stainless steel, nah itu karena hujan asam. Atau stainless steel yang tipe-tipe rendah gitu ya, di bawah 403 itu jadi masalah. 304, tipe 304. Nah, itu yang menjadi masalah kita. Nah, ada yang kita bisa manfaatkan dia sebagai tadi pengolah gas hasil dari industri yang mengandung polutan. Nah, itu diolah dulu sehingga komponen-komponen berbahayanya, misalkan amonia pada industri latex itu akan hilang. Nah, itu bisa digunakan absorpsi. Ya. Kita bisa buat simulasi itu. Ya. Saya ingin sampaikan, mahasiswa harusnya bisa berperan ketika sudah lulus jadi alumni. Kemudian karbonasi soft drink. Ya. Ada ini, saya nggak menyuruh minum soft drink, gitu ya. Tapi dari sisi sukaan dari konsumen lebih banyak mengonsumsi ada seperti gasnya begitu. Nah, ini adalah proses absorpsi gas CO2 di dalam cairan. Kemudian sulfitasi dalam industri gula itu juga menggunakan sulfitasi itu kayak belerang yang dibakar kemudian dikontakkan dengan nira, nah, sehingga terjadi sulfitasi. Atau kalau karbonatasi dari pembakaran bagas ampas dari tebu, nah, itu dibakar, gasnya itu akan panasnya jadi energi, gasnya dibuang untuk kontak ke ke nira, sehingga nira akan terjadi pembersihan, penyosohan dari komponen-komponen impurities. Ya. Nah, ini aplikasi absorpsi dalam industri. Nah, yang kita akan kerjakan sederhana, makanya contoh. Kalau contoh nggak usah banyak-banyak. Nanti ketika aplikasi baru banyak-banyak. Nah, ketika di contoh ini kita nanti hanya menggunakan 2 alat. Alatnya absorber, kemudian mixer. Ada absorber, kemudian mixer.
Nah, kita akan coba ini kita coba simulasikan gitu ya. Di sini ada air ya, ini air masuk, kemudian di sini ada campuran gas. Dari mana campuran gasnya? Dari campuran antara udara, ini bukan air ya, yang air ini ya, ini udara ya, kemudian dengan CO2 gitu. CO2 jadi bercampur. Kenapa dia ada CO2 lagi? Karena CO2 di udara kurang banyak. Nah, kita upayakan ada penambahan CO2 supaya dia semakin banyak. Nah, campuran gas udara dan CO2 ini akan kontak dengan air. Sehingga sebagian atau CO2 ini kita harapkan di dalam gas yang keluar ini sedikit, tapi dia akan banyak kepada liquid yang keluar. Ya. Liquid out atau water out. Gitu. Nah, ini simulasinya. Berarti senyawa apa saja yang terlibat di sini, apa aja komponennya? Gas karbon dioksida, Ya, CO2, H2O, H2O, sama udara itu. udara. Jadi ada 3 ya, ini kan. Ya, di sini juga ada semuanya. Di sini ada juga. Ya, di sini juga ada. Jadi artinya komponennya yang utamanya adalah ini. Nanti kita perlu nih untuk memasukkan komponen yang terlibat dalam proses ini. Gitu ya. Baik, itu dia yang akan kita coba buat simulasinya. Sekarang saya minta tolong Dava. Dava tolong dibuka. Dava versi berapa Dava? 10 Pak. Oh, itunya apa? Prosesornya apa? i5 Gen 7 yang U. Wih. Kemudian ininya? RAM-nya berapa? 8. 8. Wah, mantap. Dan semua game dari Dell. Ah, gimana Pak? Enggak. Semua game-game udah dihapuskan kan? Jadi gamenya apa? Kita banyak gamenya apa? HiSys. Jadi nggak ada lagi apa football manager itu udah nggak ada. Gitu. City manager itu nggak ada lagi, hilangin semua gitu ya. Ngapain kita belajar bola begitu? Kita sekolahnya tentang bola gitu ya. Ngapain kita belajar tentang apa tuh pembangunan kota? Kota tuh ada lagi tuh nanti di pathway B4W itu ada di pusat tuh. Kita mainannya high speed begitu, ya kan? Lebih keren ya. Oke, Dava, silakan dibuka. 10 giga Pak, gede banget. Iya, makanya saya bilang kan supaya itu dihapus, makanya yang lainnya dihapus begitu. Oke ya. Jadi Dava dibuka, ditutup dulu juga nggak apa-apa kali ya. Lama ya dibukanya ya? Enggak. Ini udah kebuka sih Pak. Saya udah. Ya, oke, nggak apa-apa deh. Biar teman-temannya juga tahu. Saya sampaikan dulu bahwa kalau awalnya kita double klik itu langsung keluar seperti ini, Dava ya. Langsung keluar seperti ini. Jadi di sini kita bisa melakukan bisa melakukan pembuatan file baru begitu ya. Nah, di sini ada open dan new. Kalau open buka yang sudah ada, kalau new untuk yang baru. Coba kita new aja. Klik new-nya. Maaf Pak, saya tutup aplikasi yang lain dulu biar nggak terlalu. Betul. Aplikasi ditutup. Tapi matanya yang tutup ya. Ya, Pak. Masa udah i5 Gen 7 lagi. Terus sama itu ya, RAM-nya 8 kan. Tadi kayaknya buka apa tuh? Buka game kayaknya. Atau buka WhatsApp-nya tutup dulu, chattingnya di sini aja sama temennya. Masa di WA web dimatiin dulu. WA web juga berat tuh ke sinyalnya nanti. Udah Pak, ini tadi udah. Oke, siap, sudah dibuka ya. Jadi setelah new file, setelah new file itu ada keluar seperti ini. Nah, setelah ini langsung kita dihadapkan kepada komponen list. Nah, itu komponen list itu tulisannya. Komponen list sebelah kiri itu ada kan yang masih itu. Nah, kita sekarang di komponen list nih. Komponen list, kalau kita ingin menambahkan, klik add deh, coba Dava. Add.
klik add, sekali aja nggak apa-apa. Nah, kalau lama yang salah bukan orangnya. Oke. Tadi kita bahannya apa tadi? Bahannya Saiful Rizal. Gas Tadi. karbon dioksida, Kasih tahu air, udah Pak. and CO2, water. CO2, CO2. terus saya CO2, CO2 gitu. Ya nggak apa, CO2. Ya, 2. Terus, ya, diklik dulu. Oke, boleh view komponen. Kemudian tadi apa lagi air, water atau kalau air itu udara ya. Water dulu, water atau H2O boleh. Oke, attribute. Oke, kemudian udara, air. Udara. Dapat makasih ya, udah bantuin saya nih. Oke. Oke, sudah ya. Nah, karena kita tadi absorpsinya menggunakan 3 komponen ini, ya berarti kita harus masukkan 3 komponen ini dan selesai. Nah, kalau kita sudah membuat komponen listnya, sekarang kita buat fluid package. Coba klik yang warna orange tuh di sebelah kiri, fluid package. Atas. Ya, fluid package. Jadi saya mau cerita dulu fluid package. Fluid package ini adalah apa ya istilahnya ya, mazhab ya. Jadi kelompok-kelompok orang yang mencoba membuat simulasi sendiri, ya beda-beda tuh ada banyak, ya di add deh, dapat di add. Nah ini dia kelompok-kelompoknya itu banyak begitu ya. Nah, sehingga kalau kita sepakat menggunakan salah satu, berarti artinya kita sepakat metode penghitungannya menggunakan metode mereka. Gitu. Jangan kita udah menggunakan punya mereka, tapi kita orang anti mereka, ya nggak boleh begitu ya. Ini saya nggak suka nih dengan General NRTL misalkan. Kenapa? Ya pokoknya saya nggak suka aja gitu, tapi saya pakai dalam perhitungan kita, nggak boleh juga. Kalau kita menggunakan ini berarti kita sudah sepakat menggunakan package yang mereka siapkan. Nah, tidak semua alat bisa ke semua package. Ya, ada beberapa package nanti ternyata untuk alat-alat tertentu dia nggak bisa. Nah, ini harus dicek. Di jurnal juga ada, di literatur juga ada, di jurnal terutama ya, publikasi. Tidak semua bisa. Jadi makanya kalau kita ingin menggunakan fluid package, kita pastikan nih apa yang kita gunakan ini itu kompatibel atau comply terhadap semua alat yang kita gunakan dalam pabrik kita. Jangan ngarang-ngarang, asal milih, kita nggak ngerti, ternyata ada alat yang nggak bisa, error nanti dia. Nah, karena mereka semuanya serba ada keterbatasan, namun juga buatan orang ya, ini semuanya ada keterbatasan. Nanti kita buat sendiri lagi nih, Ujang sini. Ya, biar ada orang Indonesia dikit kan. Ini kan nggak ada nih, sayang banget kan. Nah, kalau kita bisa membuat sendiri, bisa juga nanti kita pastikan bahwa kita ini bisa digunakan untuk alat apa saja. Nah, ini menjadi tantangan buat kita juga, challenge gitu ya. Bisa menginginkan sendiri. Nah, untuk kasus yang sekarang, tuh lihat kan, saya sering bilang kan, derajat bebas 0. Nah, sama juga nih, kayak di bawah ini warnanya masih merah. Property package, ya select property package. Jadi belum diselect nih sama Dava supaya dia hijau. Nah, supaya hijau, pilih sort PR aja, sort PR. Ini udah semuanya udah bisa. Bukan semuanya, yang alat kita bisa. Nah, sampai di warna hijau nanti. Nah, kan sudah keluar tuh warna hijau, udah oke. Kalau sudah oke, berarti kita sudah siap menggunakan simulasi HISIS. Kalau sudah siap simulasi, berarti klik simulation. Coba Dava sebelah kiri bawah. Nah, ini dia. Ini simulasinya. Bisa taruh di mana, kiri kanan boleh. Nah, ini
Windows-nya. Saya bilang kemarin dia modelnya Windows, jadi lebih mudah untuk dipahami. Dan kita mau ngapain juga semuanya ada di atas, gitu ya. Ada Windows-nya, bisa kita lihat, ada menunya. Nah, sekarang kita akan membuat dua alat tadi kan. Nah, kita ambil dulu alat absorber, coba. Absorber, dari yang tulisannya absorber. Ambil, drag aja. Oh. Ya, bawa aja ke situ tuh. Lama ya, nggak apa-apa. Si loading, Pak. Loading. Sudah. Udah ya. Ini absorber. Absorber itu dia ininya T. Seperti kemarin saya jawab ya. Karena dia bentuknya tower. Nah, semua tower itu dia termasuk absorber, dia T. Gitu ya. T, dan ini di area 1. Ceritanya kita di area 1. Nanti mau dirubah-rubah juga bisa. Kemudian jumlahnya keberapa nih? Jumlah 1. Terserah kita. Bisa kita buat. Nah, absorber ini kita akan rekayasa prosesnya. Kita double klik di absorber atau di T, statusnya boleh. Nah, stop sini. Nah, ini adalah input expert untuk absorber, ya, absorber kolom absorbernya. Jadi ini adalah input expert, berarti kalau yang melakukan ini adalah orang yang expert nih, supaya kita bisa merekayasa, mensimulasi apa yang menjadi rancangan detail proses, ya. Nah, di sini ada nama kolom, ya, kolom name. Nanti kita bisa rubah sesuai dengan area dan nama alatnya. Kemudian top stage inlet. Coba lihat top stage inlet itu. Nah, itu adalah input di bagian atas. Yang di bawah ada bottom stage inlet. Nah, bottom stage inlet itu adalah ya inlet di bagian bawah. Bagian atas tadi apa coba? Apa ingat nggak? Tadi yang dari atas itu air, Pak. Ya, berarti water in. Coba tulis saja. Ada huruf besar, ya langsung aja water in. Nggak pakai spasi deh, biar enak. Ini aja, Pak. Water in. Gitu. Yang di bawah, yang tengah nggak usah dulu ya. Nanti buat simulasi boleh. Sekarang kita nggak usah dulu. Di bottomnya, apa tadi itu? Campuran gas ya? Mix gas in, gitu coba. Mix gas in. Ya, terserah aja. Mau bahasa Inggris, bahasa Sunda juga boleh. Cai apa? Cai asup, gitu. Boleh juga. Tapi kalau mau bahasa ini juga boleh. Oke ya. Kemudian dari sini kita coba untuk yang atas, input yang atas. Ya, yang atas tuh tadi itu. Gas out ya. Atas yang keluaran, ya. Overhead vapor outlet, gas out, boleh. Kemudian yang di bawah, water out atau liquid out, ya liquid ya, karena dia bukan hanya air sekarang nih, sudah ada bahan gasnya ceritanya kan. Nah, kemudian di sebelah kiri bawah itu ada stage numbering. Kelihatan nggak stage numbering? Stage numbering. Nah, ada top down, ada bottom up. Ya, kalau top down, coba sekarang bottom up diganti. Nah, beda nggak? Beda ya, angkanya dari bawah ke atas. Kalau top down dari atas ke bawah. Coba balik lagi ke top down. Nah, itu dari atas ke bawah. Gitu ya. Kayaknya Dava nih cocok jadi ini, asrot ya. Ditunjukin sama dia, supaya teman-temannya tahu itu. Itu terima kasih banget nih, 2 kelompok nih, K2, K3. Ya, nah nanti ada opsional juga, kalau ada yang stream yang di tengah-tengah keluar juga boleh. Kalau enggak juga boleh. Sekarang kita tidak dulu, supaya kita arahkan untuk untuk lebih simpel dulu gitu ya, nanti pengembangan simulasi oleh mahasiswa. Kalau tidak ada berarti next langsung. Next. Ya.
kita masih di kolom yang sama ya. Nah, ini tekanan. Bukan kolom Windows yang sama. Ini tuh tekanan top stage pressure yang di bawah bottom stage pressure. Ini kita buat termasuk nilai-nilai yang diketahui, non variable. Nah, tulis aja itu 1 ATM, coba bisa nggak? Oke, udah benar. 1 ATM itu kan 101,3 Pascal. Bawahnya juga 1 ATM. Ya, tekanan ruang biasa 1 ATM. Oke, sama. Sudah itu langsung next. Oke, tadi tekanan, sekarang kita masuk ke suhu. Di suhu itu juga ada optional top stage temperature estimate. Ya, bisa kita isi atau tidak. Ya, sebaiknya jangan aja, nanti terserah mahasiswa. Kita tidak mengatur itu. Yang jelas ini menjadi acuan kita juga dalam pembuatan simulasi. Kalau kita didiamkan aja, dikosongkan saja. Kalau sudah kosong berarti done saja. Dan oke, udah keluar ya. Berarti udah seperti ini tuh alatnya itu ada ditutup aja ini ya. Ini tutup yang Windows Expert-nya. Di close apa tuh tanda silang net note. Bisa nggak oke, udah. Nah, ini untuk tower atau untuk absorpsinya. Sudah ada tuh liquid out, D100, gas out, water in, mix gas in. Oke, nggak apa-apa. Nah, alat yang kedua mixer. Coba diambil mixer. Ya, taruh situ aja nggak apa-apa. Dafa lagi sedang demonstrasi, walaupun dia acak-acakan nanti bisa rapi sendiri gitu ya, kan keren tuh. Taruh ke kanan, nggak apa-apa. Nah, harus di sebelah kiri, tenang aja. Nah, itu mixernya mix 100, sama seperti tadi T ya. Dia zona gitu ya, area 1 mixer. Double klik untuk mengetahui itunya. Oke, nah di situ ada stream masuk, input, ada outlet ya. Outlet biar aja nanti kan dia digabungkan, free package-nya udah, streamnya kita masukkan sekarang. Inlet dulu. Inlet tadi apa aja tuh? Streamnya. Coba masukin, klik. Nah, klik aja itunya. Enggak ketik, jangan diklik, ketik. Jangan diklik. Nah, ketik aja langsung. Apa tuh? Udara kan? Air. Ya. Nah, satu lagi apa? CO2. Ya, nggak apa-apa, kecil juga nggak apa-apa. Oke. Dah. Itu kan cuma 2 kan? Ya nggak dapat kan? Nah, yang keluar apa dari dapat? Harus sama main tadi loh, biar nyambung dia. Mix gas out-nya harus sama tulisannya. Walaupun salah atau benar harus sama dengan mix gas in ya. Bukan spasi itu. Di outlet. Di outlet. X-nya kedua. Nggak nyambung nanti dia. Supaya nyambung harus sama. Oke. Itu sudah. Nah, tapi not solve, iyalah. Kalau udah ada solve berarti udah dimasukin dong variabelnya. Oke, kalau sudah ini berarti ditutup, minta silang. Oke, close. Udah begitu kan? Nyambung dia kan ya? Nyambung ya? Tunggu, synchronize apa ya di sini ya? Saya lupa nih. Di format di mana itu? Enggak, di menu atas. Nanti dia rapi sendiri. Tidak sendiri. Di format atau di apa tuh? Sebentar. Tolong ikut bantuin cari. Di home nggak ada. Di format coba. Format, klik formatnya. Oh, enggak. Bukan. Atau bukan modify ya. Di view kali ya, atau apa sebentar. Ada synchronize atau apa ya? Ada supaya rapi sendiri.
supaya dirapi sendiri. Apa ya? Sebentar. Auto position ada nggak? Auto position coba. Auto position. Auto position. Di menu aja, mau cari situ. Auto position. Di view kalau nggak salah katanya tuh. Coba Dava. Di view, klik di view, auto position. Ada nggak? Enggak. Ada kayaknya Pak. Nah, enggak, harus ada. Nggak mungkin enggak. Auto position. Terus ada dap. Ada dah. Di home, pelan-pelan ya satu-satu. Tulisannya auto position. Ekonomi, dinamik, enggak mau. Ini apa sekarang? Ini file lagi ya, kembali ke file. Ini di Ke view. Di mana? Ini tadi home. Yang home. Kalau view yang Oh, yang ini tadi yang home. Ini yang view. Ini apa sekarang? Ini berubah lagi. View-nya view. auto position. Nggak ada ya. Coba di format nggak ada ya? Di format. Warna cuma ada untuk Coba di itu flow sheet atau modify dah. flow sheet atau modify. Coba Ah, ada ini ada auto di position. select Auto atau position all. Oh iya. yang mana? Yang mana? Sebelah, Nah, ya klik itu. Ini sebelah mana sih? Atasnya itu dah yang di bawah plan Nah. data, Jalan angkatan nih. di Oh. bawah plan Bawahnya data. plan Oke data. ya. Tuh. Lulus agak trik. Nah, gitu. Bisa ya? Auto position. Artinya dia ngerapin sendiri. Tadi Dava udah demoin tuh. Sengaja ditaruh di kanan. Ternyata dia balik sendiri dia. Ya. Jadi HSIS bukan belajar gambar ya. Gambarnya udah bisa sendiri. Ya. Oke, sekarang ini udah jadi. Ya, udah jadi gambar tinggal di print. Terus dilaporkan dan selesai deh. Enggak. Belum ya? Belum. Ini belum tadi. Nah, kita masukkan data-data yang diketahui. Kan seperti saya sampaikan, simulasi itu dapat menentukan data-data yang belum diketahui berdasarkan data-data yang sudah diketahui. Nah, dari mana dia sudah lengkap? Nah, seperti saya bilang kemarin, nanti K-nya harus data bebasnya harus 0. Nah, kalau dalam buku Himablo data bebas 0 itu K, kan? Kalau di sini warnanya harusnya hijau begitu. Harusnya warna hijau. Oke, sekarang water in, coba di double klik. Oh iya, ada yang ini ya, sholat ya, sudah asar ya. Mohon maaf. Nah, lihat nih, di sini warnanya masih kuning, ya, kuning. Ini bukan pilkada ya, jangan ini pilkada ya. Pokoknya sekarang masih ada yang belum lengkap begitu. Nah, sekarang, oke, nggak apa-apa. Sekarang kita masukkan water in, benar namanya water in, kemudian fraksi uapnya water in berapa? 0 ya, kan semuanya air. Klik coba empty-nya, klik 0, oke. Suhunya kita masukkan 25, ini yang diketahuinya, ini dari saya dulu angkanya, nanti mahasiswa mau buat berapa terserah. 25 derajat Celcius, oke. Kemudian tekanannya 1 atm. Oke, kemudian, nah kedua, molar flow atau mass flow. Kita masuk ke mass flow aja, mass flow. Ya, mass flow. Mass flow-nya 20 kg per jam. Mass flow, 20 kg per jam. Ini di double klik atau sekali aja Pak? Sekali aja, klik. Gitu. Mass flow, klik. 20 kg per jam. Ketik aja. Oke. Nah, 20 kg per jam. Nah, ini warnanya masih kuning tuh. Ada tulisannya unknown composition. Nah, kita ikutin aja komposisinya. Klik komposisi. Komposisi, klik.
Nah, komposisinya kalau water in berarti hanya air yang satu, yang lainnya nol. Coba. CO2 nol. Oke. Gak apa, jangan, udah benar, gak apa. Langsung isi di situ aja. Ya, nol. Oke, gak apa. Nah, terus di sini nih, H2O, kok diulang lagi? Tapi di sini dia udah auto Ya. gitu. Nah, apa? Coba. Isi nol gitu. Nah, isi nol, itu. Yang Ya, itu. CO2 nol. CO2 nol. Itu empty, masih belum nol. Ayo, coba skin nah, klik. Tapi dia langsung Empty itu kosong. Nggak apa, udah stop ini. Di H2O 1, tulis H2O 1. Nah, gitu. Ini nol. Nol. nggak bisa. Bisa, klik coba. Nah, kan? Oke. Ini kok keluar gitu lagi ya? Windows ya. Udah. Itu warnanya udah hijau ya. Udah oke berarti dia. Kalau udah oke, warnanya hijau berarti udah aman. Udah, tutup. Nah, oke. Nah, warnanya juga udah berubah tuh. Sudah biru tua dia. Tidak lagi biru muda. Nah, kemudian komponen yang lain lagi apa kita? Udara. Ini di double klik aja Pak yang Enggak, bukan. Udara, double klik. Jangan itu. Itu dimin aja, nanti dihitung sendiri. Udara. Nah, di udara. Air. lupa bahasa Inggris Pak. Oh iya, lupa ya. Nah, itu fraksi uapnya berapa? 1. Kan udara semuanya gas ya. Oke, kemudian suhunya sama, 25 aja. Tekanannya sama, 1 atm. Oke, terus mass flow aja, biar semua sama. Mass flow-nya udara, oh ini angkanya dari saya agak kompleks. Kok ini ke sini? Ulang. Tutup. Mass flow, bukan composition. Ini mass flow-nya diklik. Sekali, jangan 2 kali. Berapa Pak? Udah. Diklik. Nah, itu 7,7562. 7,7562. Ini kan harusnya E pangkat 10 pangkat E minus 2. Terus saja E kecil, E aja nggak apa-apa. Minus 2. Oke, udah. Klik bawahnya. Bawah ini, kilogram per jam. Oke, udah benar tuh. Kemudian masih non composition ya, berarti dia harus kita isi lagi. Komposisinya kita isi. Oke, kalau udara berarti coba isi sama data. Udaranya 1, yang lainnya 0 gitu kan. No. Maksudnya no. Oke. Tadi, saya mau bilang begini. Di sebelah kiri bawah itu ada normalize. Kalau isinya dia tidak lebih dari 1 angkanya, dijumlahin kan, lebih dari 1, berarti dia harus dinormalize. Berarti persentasenya 100% gitu ya. Nanti kita coba yang di ini. Yang di biar presentasinya harus 1 gitu. Oke, kemudian udah hijau berarti tutup aja. Udah hijau kan? Udah oke dia. Oke, kemudian CO2 sekarang. Ini apa? CO2 ya. CO2 oke. Namanya tetap, kemudian fraksi uapnya berarti berapa? 1 ya, CO2. Satu. Nah, kemudian oke. Suhunya 100 derajat Celcius.
Celsius, oke. Tekanannya berapa nih? 275,6 kilopascal. 275,6 kilopascal. Kemudian mass flow-nya 20. Oke. Komposisi coba isi lagi. Gampang cuman ya. Komposisinya apa aja tuh situ? Kalau dia CO2 berarti 1, yang lainnya 0. Nah, stop. Dari ketik. Nggak ada apa. Itu ada sebelah kiri ada normalize tadi sebenarnya. Udah nggak apa. Nanti aja. Di sebelah kiri. Tapi nggak apa, kita nggak usah pakai dulu. Oke, berarti keluar silang. Oke. Udah hijau kan? Nah, semuanya udah terisi. Warnanya juga sudah biru tua begitu. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, udah lengkap atau belum? Coba double klik di T100-nya atau di alatnya, absorbernya. Harusnya warnanya udah, coba lihat ke bawahin deh. Warnanya harusnya udah dikatasin. Nah, warnanya masih merah itu. Harusnya warnanya hijau kalau dia sudah lengkap. Nah, tapi kadang-kadang warna itu keluar karena komputernya agak telat begitu. Jadi masih belum juga. Kita duga aja udah hijau mungkin. Kita coba run. Coba di run. Run. Oke, hijau kan? Kelihatan kan? Kalau udah hijau berarti udah selesai tuh. Coba tutup. Ya. Udah selesai. Sekarang kita ingin tahu kan laporannya kan? Nah, laporannya dari report dari tadi di apa tuh report tuh? Di home coba di home. Nah, itu yang tengah tuh ada report. Oke, report. Kemudian create. Saya baru ya, nggak boleh ya. Create-nya di atas tuh. Oh, sama aja. Jangan tutup. Ya, create itu aja. Ya, namanya terserah, report 1 atau yang lain terserah. Create, kemudian insert database. Case main, workbook main juga gitu. Semuanya case main aja. Nah, udah. Kemudian itunya ada apa ya gambarnya? Workbook main-nya coba diklik deh. Di kursorin. Yang main. Kemudian add. Udah ya. Coba kalau udah done. Donate. Dan jangan tutup. Preview. Nah, ini dia. Coba lihat fraksi mol CO2 di liquid out. Berapa dia? Fraksi mol di bawah komposisi. Fraksi mol CO2 di liquid out berapa coba? Berapa? Ayo baca. 0,005, Pak. 0,005, betul. Ya. Rendah sekali kan? Rendah sekali. Coba ditunjukin Dava yang 0,05. Kursornya dikenain situ. Dilingkarin gitu. Nah, 0,005 itu hasilnya. Padahal harusnya bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini dia udah selesai kan? Kondisinya udah ada juga tuh di atas, tekanan semua alatnya itu udah dihitungin sama ini. Lajunya di masing-masing stream ya. Fraksi uap, kemudian suhu, tekanan, molar flow, mass flow, volumenya, heat flow gitu. Itu ada semua. Jadi artinya sudah dihitung. Kalau energy stream mau dihitung, harusnya tadi mengikuti perhitungan ininya. Kemudian alat-alat yang digunakan itu sudah ada absorber, mixer gitu kan. Produknya, nah alatnya nanti bisa kita report tuh kondisi alatnya di dalam tabel gitu. Nah, kita sudah melakukan ya perhitungan, ini baru ya, belum simulasi. Perhitungan untuk kasus absorpsi menggunakan
menggunakan HiSys gitu ya. Nah, kita berharap supaya mahasiswa bisa melakukan simulasi. Baik, sementara ada yang tanyakan dulu. Sorry Pak, tadi buat ngelihat reportnya di bagian mana Pak? Report itu kalau nggak salah di home ada report begitu di tengahnya. Ini tutup lagi aja, tutup dulu Mas Dava. Nah, itu ada report tuh ini gambar buku nih. Nah, itu dia tuh report tuh. Di home atau file? Home itu ya? Oke Pak. Home home ada report tuh gambarnya. Ini dikebawain dulu coba deh Mas Dava nih, yang report manager ini. Ini di close dulu aja Pak. Aja report manager. Ya, boleh, nggak apa-apa. Biar ketahuan semua. Nah, itu ada report ya. Bisa kita panggil begitu. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan yang tidak menggunakan HiSys bisa mengikuti gitu. Dan kalau ada apa-apa nih tadi siapa yang record ini tadi? Kalau ada apa-apa dia punya HiSys tahu, ya tinggal Davanya dibuat diciduk aja nggak apa-apa. Yang ini punya Dava bukan punya saya kok. Enggak, Dava bercanda ya. Dapat siap-siap chatnya rame. Aduh. Chat Apa? aja deh. Siap-siap. Siap-siap diciduk aja dia, karena punya Dava nih kayaknya cracking nih. Gitu. Harusnya beli yang ori gitu kan. Nah, yang jelas bukan punya saya kan. Jadi saya aman lah ya. Enggak, Dava tenang aja. Dava mahasiswa kan. Oke. Saya waktu ngajar pernah tuh saya di ruangan saya didatengin orang gitu, aku dari HiSys gitu. Bapak pakai HiSys ya? Iya, saya bilang di rumah untuk ngajar bukan punya saya, punya mahasiswa. Karena yang ditampilin itu seperti Dava ini, jadi nggak ini. Ya ditawarin sih harusnya beli, harusnya IPB punya, ya IPB punya sehingga kita bisa research atau kajian juga bisa. Ada pelatihan pun nggak penting. Gitu ya, ada yang tanyakan? Yang lain? Dapat di close aja itunya dulu, boleh di stop share screen-nya. Oke, biar kelihatan semua mas saya. Ada yang bertanya? Atau udah bisa semua? Walaupun menghayal begitu ya. Ini yang ke saya Mau izin, tanya Pak? yang ke saya izin chatnya, izin videonya off, cuma berapa deh? Ini kok semuanya nih pada off semua. Nanti yang chatnya saya ini ya, saya cek begitu. Karena chat itu kan kita bisa jadiin file itu. Pak, mau tanya. Ini dong. Kalau nggak bermasalah, ya silakan. Untuk yang input data tadi berarti kita tuh ikutin yang warna-warni aja, yang merah kuning hijau aja, atau makin banyak input? Benar. Bagus. Pertanyaannya bagus tuh. Saiful Rizal ya. Jadi pertanyaannya bagus. Tapi begini, input data itu sampai derajat bebas sama dengan 0. Nah, derajat bebas sama dengan 0 itu ditandai dengan warna hijau. Kalau warna hijau sudah hijau, dimasukin lagi yang lain, itu jadi error dia. Artinya datanya nggak unik, ya kan? Saya kemarin kalau nggak salah buat contoh aja, ada 3 persamaan yang diketahui, yang ditanyakan ada dua variabel. Nah, itu nggak bisa, begitu ya. Ada 3 persamaan, 2 variabel. Berlebih dia. Berlebih itu bukan lebih bagus, tapi dia berlebih, kalau berlebih berarti ya tidak unik hasilnya. Tidak satu angka nilainya, ya kan? Nah, berarti nggak boleh. Jadi tunggu sampai hijau aja, ya, tunggu sampai hijau. Biasanya kalau awal kita buka dia akan merah. Nah, kalau dia udah kita masukkan nanti ada tulisan di bawahnya itu. Kalau dia warnanya kuning, biasanya ada unknown variable, unknown pressure, unknown composition. Gampang jadinya. Jadi yang nggak familiar dengan proses pun dia kita ketahui. Nanti kalau udah kita isi, udah hijau, stop, udah tutup, cari lagi yang
ya berarti dia datanya udah cukup, tinggal kita running dia. Tapi yang DAVA itu bukan karena belum hijau dia, karena memorinya masih terlalu banyak nih, banyak mikir ya DAVA ya. Nah, jadinya belum berubah dia warnanya hijau, padahal seharusnya sudah cukup dia. Nah, makanya tadi saya minta coba di run supaya dia bisa tahu kalau dia masih kurang, dia pasti error itu, tidak convergen. Nah, kalau warnanya jadi hijau, berarti dia udah bisa dihitung. Nah, sudah selesai dia dihitung. Begitu ya, Saiful ya. Coba. Yang lain ada lagi? Aspar, kapan ke Osaka Castle, Aspar? Itu Osaka Castle bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Ada lagi yang ditanyakan? Yang tadi install sudah selesai belum? Sekarang baru berapa orang? Masih satu juga, DAVA aja. Nambah nggak? Maaf Pak, itu kalau menurut pengalaman yang saya install emang butuh waktunya lama Pak, hampir sehari buat install. Iya, banyak deh soalnya. Install dari berapa CD? DAVA? Dia udah kalau yang di saya dari anak kelas 1 udah satu folder gitu sih Pak. Oh, folder satu. Itu waktu copy itunya pakai apa? Foldernya? Kan dari drive itu sebenarnya nggak bisa di-download langsung ya Pak, karena ada file yang dianggap virus gitu, karena crack ya. Ya. Jadi harus di syncing ke laptop, maksudnya dipindahin ke laptop itu pakai Google Drive backup. Itu yang lama juga sih Pak. Ya. Saya jujur aja, saya dikasih tahu gitu-gitu saya nggak tahu gitu. Saya nggak biasa pakai yang crackingan soalnya. dan apa namanya, kalau di Jepang saya kalau ada kayak gitu-gitu dianggap memalukan gitu ya. Jadi ketika saya bawa komputer itu pertama kali datang itu kan dikasih itu ada dari IPB free office dari IPB harga 10.000 gitu kan, tahun berapa tuh. Nah, waktu saya bawa office-nya semuanya itu kan, saya bilang ini ori nih gitu kan, dikasih tahu sama sensei kan, kamu yakin nih, nanti soalnya ada tanda itu nanti kita dari orang IT-nya akan datang ke sini kan. Saya udah yakin banget dari IPB kan, udah keren banget IPB tuh. Ada software itu harga 10.000 kan dari akademik istilahnya kan. Ada stikernya lagi tuh gitu dikasih kan. Pas saya colok ke internet nyambung, saya udah deh. Datang orang IT-nya. Saya harus di-phone ulang semuanya. Nggak boleh. Karena ada virusnya, ininya nggak asli gitu kan. Udah. Ternyata di sana dikasih semua itu, ada semua. Ini laptop saya nih yang sekarang nih, i5, ini asli semua ini, ori semua ininya. Windows-nya, software-nya gitu. Windows-nya di-upgrade terus dari 7 kemarin tuh sampai 10 sekarang, tapi free gitu, langsung dari Windows-nya, Microsoft-nya. Nah, semuanya emang disiapkan gitu. Nah, kalau kita ya mohon maaf aja, ini saya dosen IPB sekarang ngomongnya ya, karena memang seharusnya perguruan tinggi menyiapkan ini. Saya sudah mengajukan dari tahun berapa itu untuk di ini kan 2008 supaya HISIS itu disiapkan. Waktu itu harganya masih murah kan, lama-lama naik terus. Nah, harganya ratusan juta memang, tapi ditawarin yang versi akademik lebih murah. Tapi ya masih nggak bisa lah, IPB belum fokus kepada pembelian software begitu. Padahal waktu itu saya cerita di statistika ada dosen mengajar Medstat ya, nama itunya Sastan dia mengadakan pelatihan buat program pasca
pelatihan apa namanya sih, aduh saya lupa lagi. Nah itu bukan Minitep apa ya. Nah itu dia pelatihan, tapi dia pakai yang tidak ori. Pelatihannya berbayar lagi kan, jadi yang masuk pasarnya bayar. Ketika pelatihan ada yang punya ininya, start graph ya, start paling saya. Nah itu dia datang udah dicecer sampai dimarah-marahin itu dosennya. Bapak sudah dosen IPB, malu itu jadinya tuh. Menggunakan tidak ori tapi mengadakan pelatihan berbayar. Nah, itu akhirnya malu dia di depan umum begitu kan, apalagi alumni IPB dosen IPB lagi kan. Nah saya menganjurkan tuh supaya belilah gitu kan, tapi ya belum ke sana lah arah kebijakan kita. Nah saya juga sebenarnya malu juga begitu. Mahasiswa saya minta menginstal versi-versi yang tidak saya arahkan begitu kan. Seharusnya tanggung jawab saya tuh dosen, nah cuma kita nggak punya begitu aja. Nah kalau saya mengarahkan ke Mas Teguh pakai yang jenis tertentu, kan Mas Teguhnya kena itu, karena dia kalau ada yang ngasih tahu ya. Nah makanya ini ya pokoknya semuanya masing-masing mencari itu gitu, supaya dia tidak bermasalah gitu. Mohon maaf begitu ya. Nah masalah cracking saya nggak ngerti, jujur aja. Tadi harus di copy lah, ada yang kalau yang dulu itu tahunnya diganti komputernya gitu, jadi tahun 99, saya bilang 99, ini mahasiswa belum lahir. Udah lahir kali ya. Nah itu dimasukin itu dulu, tadi dirubah dulu tahunnya. Nah tapi oke lah, ini kita nggak, pokoknya kuliah harus tetap berjalan gitu kan, harus tetap kita coba sampaikan gitu, nanti mahasiswa juga bisa belajar. Nanti kalaupun ada yang konsultasi ya nggak apa-apa, kita seperti ini nanti pakai Zoom mahasiswa buka begitu, jadi saya bisa beri saran ya. Jadi kita bisa optimalkan lah supaya tidak semuanya bisa belajar ya. Nah tadi cara-caranya Dava tolong aja tuh di share gitu ya, atau diinikan lah, disampaikan ke yang lain. Kalau ada yang bertanya coba tanya ke Dava. Nah kemudian ini K1 K2 ya, K2 K3. Saya ada tugas nih pribadi individu yang harus dikumpulkan tuh melalui LMS, tugas individu untuk yang materi sekarang, materi HISIS. Nah itu harus dikumpulkan dan tidak boleh nyontek, tidak boleh dikerjakan oleh orang lain. Jadi mau nggak mau harus punya gitu, mau tidak mau harus punya. Nah itu akan dikumpulkan terakhir sampai sampai hari Jumat malam gitu ya. Tanggal berapa tuh Jumat malam minggu depan? 9 Pak. 9 ya, 9 Oktober ya. Tanggal 9 Oktober minggu depan sampai jam 23. Pokoknya hari ini masih hari Jumat lah gitu, jangan berubah jadi hari Sabtu. Itu nanti ditolak itu di LMS. LMS sudah jelas misalnya. Nah, itu diinikan, coba dibuat yang seperti ini. Nah, kalau Dava udah punya nih dasar base-nya. Nah, sekarang Dava tugasnya atau semuanya nih bertugas untuk merubah-rubah berdasarkan strategi yang kemarin udah di-list. Strategi apa tadi kemarin? Strategi untuk optimalisasi kan? Nah, apa aja strateginya itu coba digunakan supaya kandungan CO2 di liquid out-nya tertinggi. Nah, saya mau tahu siapa yang tinggi. Jadi kalau ada yang udah tertinggi, jangan ngasih tahu orang. Diamin aja sendiri, nggak apa-apa. Ini bukan egois. Ini adalah berlomba-lomba dalam kecepatan gitu ya. Dalam kebaikan, semuanya harus cepat gitu. Yang baik nilainya, berlomba-lomba tuh nilainya yang tertinggi. Gitu kan. Nah, kemudian dikirim ke saya. Layout-nya udah, kemudian dikirim juga report-nya. Harusnya lebih tinggi daripada 0,0002. Ya, 0005 ya, maaf. 2 atau 5 tadi. Harus lebih tinggi. Kalau dia tetap segitu berarti nggak ngerjain apa-apa dia. Ya, harus lebih tinggi. Ya. Nanti kalau yang tingginya sama, ada yang sama nilainya,
Saya panggil dua-duanya. Kalau benar-benar terbukti dia sama, kalau ada yang salah satu nggak ngerti, ternyata dia nyontek, dua-duanya saya kasih nilai I, indisipliner. Ya, dua-duanya. Baik yang ngasih nyontek sama yang nyontek. Gitu. Jadi kalau ada yang sama, dia harus individu ya. Tidak boleh tidak boleh ganti nama, nggak akan bisa dia. Ya, harus dia ada ininya. Nah, ya dicari yang tertinggi-tingginya. Ya, mudah tertingginya dia berbeda. Ya, ada misalkan tertinggi. Jadi jangan coba-coba pekerjaan orang lain di copy aja. Oke ya. Nah itu harus penting. Walaupun saya akan membedakan namanya dalam gambarnya. Jadi dibuat T-nya jangan T100 begitu ya. Tapi ya mohon maaf, saya bukan menyalahi PFD ya, tapi ganti dengan nomor NIM. Jadi F sekian gitu T-nya. T-nya diganti. Ya, T-nya diganti. T-nya diganti, tapi tetap masih bisa juga semuanya dikerjain nama Dava gitu. Bisa aja. Dava yang ngerjain diganti-ganti aja itunya. Tapi nanti akan ketahuan nama saya yang terlibat semuanya saya kasih nilai I. Ya. Bagi saya kalau hubungan dengan mahasiswa itu harus bagus, baik. Tapi kalau berkaitan dengan kecurangan, nah itu saya akan sangat ketat gitu ya. Kenapa? Bagi saya bukan nilai yang penting, tapi learning outcome. Mahasiswa harus mencoba HiSYS. Nah, mungkin dengan penugasan ini, mau tidak mau, semua mahasiswa harus menginstal HiSYS. Begitu. Mau dia nggak bisa, dia harus mencoba menginstal. Suara saya masih kedengaran nggak? Ada hujan di sini nih. Kedengaran Pak. Masih Dengar kok, Pak. Jelas ya? Oke. Berisik ya, ada hujan. Sandro, ada yang mau dibicarakan? Silakan. Enggak, Pak. Masih dapat. Oh, masih dapat. Oke ya. Jadi, dikerjakan sendiri, dan itu nanti dikumpulkan reportnya di LMS, ya, dengan gambar itunya, gambar rancangannya, yang sudah diganti nama kolomnya. Nah, nanti ya saya akan cek gitu, di LMS, gitu ya. Nah, ini adalah tugas untuk individu, bukan kelompok. Jadi nggak boleh sama. Kalau yang BFD yang kemarin itu untuk kelompok. Strategi individu. Jadi kalau individu nggak boleh sama, yang kelompok boleh sama. Yang sekarang ini masih simulasi, bukan project. Kalau project itu bukan depan, ya. Yang sekarang ini masih simulasi, jadi individu dan harus berbeda, ya. Kalau sama, saya anggap ya dia sama. Ya, nanti akan saya tanya tuh yang sama itu satu-satu. Nah, ketika ada yang satu orang gagap, dia bingung gitu ya, dan terbukti bahwa dia dari temannya yang ngasih juga saya anggap indisipliner. Nanti saya kasih nilai I, bukan F, bukan E ya, I. Coba cara di SOP, BOB itu. Saya dulu anggota komisi disiplin, sekarang udah nggak lagi. Nah, itu kalau I itu nilainya itu nggak akan bisa mengulang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sampai ya sejauh mana nih ininya. Jadi sampai ada komisi disiplin gitu. Jadi saya berharap tidak sampai ke sana, makanya dari awal saya sampaikan dulu. Dan ya bukan karena saya ingin mahasiswa lebih repot, susah, tapi saya rasa ini penting buat mahasiswa untuk mencoba menggunakan HiSYS. Bagaimana mungkin kita mengerjakan proyek, mahasiswa memahami tentang perancangan pabrik, kalau simulasi proses aja nggak bisa benar. Gitu. Simulasi proses masih nyontek, itu nggak mungkin. Jadi tolong kerjakan bisanya, apapun itu kerjakan. Gitu. Intinya yang tadi ini selesai, nah tinggal dirubah menggunakan strategi supaya lebih efisien atau lebih optimal. Ya. Intinya supaya optimalnya adalah kandungan CO2 di liquid out harus di atas 0,0002. Udah, gitu aja. Mau berapa dia. Tapi kalau yang tertinggi saya anggap bagus. Gitu, the best ya. Nanti saya urutkan itu. Yang tertinggi saya urutkan. Kalau yang tertinggi sama, saya coba panggil. Atau yang di tengah-tengah nilainya sama, ya saya sebutkan juga, saya panggil juga nanti. Nanti mudah dari WA gitu ya. Oke,
Ada yang tanyakan mengenai tugas? Pak, maaf, maksudnya tertinggi itu berdasarkan apa ya Pak? Dipengaruhi oleh apa ya Pak? Oke, kalau saya kasih tahu, berarti nggak ada ini lagi, kan di simulasi. Tertinggi nilai kandungan CO2 di liquid out. Tadi ya yang disampaikan Dava ya, ada liquid out, nah CO2-nya tinggi. Pokoknya lebih tinggi daripada 0,0002. Berdasarkan apa dia? Kemarin kan udah dikumpulin itusnya kan, yang strategi untuk peningkatan kualitas performa dari alat atau proses. Gitu ya, Rizal ya, Saiful Rizal. Panggilnya apa? Saiful atau Rizal? Iya Pak, paham. Paham ya? Jadi dari situ dia yang tertinggi. Mau diapain caranya terserah lah. Mumpung punya HiSys kan, mau diapain ke laptopnya, mau dibalik, mau diceburin ke kolam. Yang jelas nilainya jadi berubah begitu. Nah kemarin kan udah belajar itu strateginya apa saja. Dengan apa supaya dia kandungan CO2 di liquid out meningkat dari 0,0002. Ada lagi yang lain? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Yang dikumpulin itu berarti reportnya gitu ya Pak? Atau gimana? Ya, report dengan itunya, HiSys-nya, alat kolomnya, gambar alat kolomnya. Formatnya? Di print screen juga nggak apa-apa, foto, JPEG nggak apa-apa, print screen. Oke Pak. Bukan HiSys-nya ya, HiSys-nya jangan, nggak perlu. Ya. Nanti kebanyakan deh. Ya, jadi gambarnya sama, report itu PDF. Ya, PDF tinggal langsung simpan aja. Print aja. Print kalau pakai Word yang baru biasanya bisa print ke PDF kan. Print to PDF. Ada lagi yang tanyakan? Bapak mau tanya, Ya, Widya. yang tugas kelompoknya itu juga minggu depan Pak, berarti deadline-nya. Tugas kelompok itu kan sesuai dengan kemarin dari Bu Eliza dikasihnya baru kemarin ya. Nah, tapi saya berharap untuk BFD itu ketika kuliah, ini K2 kuliahnya hari apa? K3 Widya ya? Hari apa Widya? Hari Senin Pak. Nah, K3. K3 hari Senin ya. Nah, berarti harus hari Senin tuh. K1 Senin, K3 juga Senin. Hari Senin, karena hari Senin itu nanti kita rencananya nggak ada kuliah, bukan. Kita tetap hadir di Zoom, tapi isinya bukan materi seperti kuliah slide begitu dari saya, tapi saya akan bicara tentang BFD masing-masing grup, konsep produk sama BFD. Nah, jadi harusnya sudah disiapkan gitu, BFD-nya sudah disiapkan BFD-nya, dan ya itu dalam rangka supaya ketika hari Senin itu nanti kita bisa bahas di perkuliahan dan praktikum juga nanti kita bahas. Jadi semuanya harus dikirim dulu begitu ya, untuk kelompok yang saat itu. Nah, yang bagi saya begini, nilai yang terbesar, nilai kita di tugas ini tidak terlalu besar sebenarnya, tapi yang paling besar itu nanti akan saya nilai porsinya adalah di project gitu, di project. Jadi jangan nanti seperti Widya, Pak Senin kan buru-buru gitu, tapi bagi saya yang penting kita dibuat dulu, yang penting nanti kita ketemu ya, nanti di situ kita bisa membahas BFD yang ada gitu. Nah, nanti di pekan yang sama juga di berikutnya itu kita akan membahas tentang PFD-nya di pekan itu juga begitu. Jadi ketika kalau kuliah berarti praktikum gitu, di responsi di hari responsinya. Kalau yang berapa ya, K2 ya, saya lupa tuh, yang responsi dulu, tapi kan waktunya kan bisa ada tuh nanti pas lagi waktu perkuliahan ya. Jadi pokoknya di pertemuan perkuliahan ataupun praktikum yang pertama kan kita bahas BFD, kemudian setelah itu kita bahas PFD begitu.
Nah, sehingga setelah itu saya harap sudah bisa sampai kepada membuat detail design proses. Ingat ya, bukan detail design equipment ya, tapi detail bukan DDE, tapi DDP, detail design proses. Jadi prosesnya apa, keterangannya suhunya berapa, tekanannya berapa, dan komposisinya berapa. Nah, itu yang harus jadi output dalam kuliah kita selama 4 hari ini. 4 pekan ya, 4 kali ini. Begitu. Jadi saya harap pekan depan kita bisa bahas tuh sampai PhD. Jadi tidak ada materi kuliah, ya, tidak ada slide lagi, kita akan bahas aja. Ya, istilahnya pembicaraan. Ya. Itu ide ya. Yang lain ada yang sampaikan? Itu Fitra udah kangen nama kelas banget tuh kayaknya. Ada yang bertanya lewat chat. Oh, ada yang lewat chat. Kenapa lewat chat? Nggak bisa pakai mic. Kayak webinar aja saya. Pak, izin off cam. Oh, enggak ya? Off cam no semua isinya. Oke. Izin bertanya Pak, gambar untuk tugas besok itu seperti yang disimulasi tadi, bukan Pak? Cuma ganti angka-angka. Gambarnya seperti simulasi. Iya, gambar simulasi, cuman angka-angkanya berbeda. Betul. Ya. Tapi, oh ya lupa saya, tidak boleh merubah konsentrasi bahan ya. Maksud saya, CO2-nya saya banyakin gitu kan, nggak boleh. Udaranya nggak boleh. Dengan raw material yang ada, pokoknya CO2 di liquid out tinggi gitu aja. Jangan udaranya dibanyakin, CO2 dibanyakin gitu. Nggak boleh, ya, tetap sama segitu juga. Jangan dirubah. Tapi kalau kondisi proses boleh semua dirubah. Ya. Oke. Untuk simulasinya bahan-bahan digunakan disesuaikan dengan tugas strategi yang dikumpul atau sama bahan. Yang kita kerjakan pokoknya basisnya adalah yang tadi, yang Dava tadi kerjakan. Jadi Dava mengerjakan tadi, nah nilainya CO2 dalam liquid out 0,0002. Ya. Nah, kita harus merubah kondisi proses, istilah kita merekayasa proses supaya CO2 yang ada di liquid out menjadi di atas 0,0002. Bagaimana caranya? Nah, gunakan strategi yang kemarin udah di list begitu. List strategi itu listnya apa aja listnya, coba bisa nggak digunakan di sini, gitu kan? Kalau yang buat yang nggak ada ya berarti harus bikin lagi listnya. Caranya gimana? Diapain lagi dia supaya dia tinggi, begitu aja pokoknya. Pokoknya ya silakan. Belum ya Pak. Ya, pokoknya gini, dilarang merubah jumlah material yang di-input, nggak boleh ditambah, nggak boleh ya. Tapi yang boleh adalah merubah kondisi proses, boleh. Mau pakai apapun situ juga boleh. Ya. Pokoknya apa yang menjadi strategi supaya kondisinya itu menyebabkan nilainya menjadi tinggi. Begitu. Oke, itu saya Rizal ya. Pak, kan strategi yang di list itu ada juga bagian yang satuan prosesnya. Nah, kalau misalkan kita menambahkan input lain, boleh nggak Pak? Oh, nggak boleh. Jangan. Itu nanti. Jangan. Kita tidak menambah input lain, nggak boleh menambah inputnya, nggak boleh menambah input lain. Saya concern pokoknya sekarang merubah kondisi proses, gitu aja. Merubah kondisi proses supaya nilai tinggi, gitu aja. Ya. Input nanti kan itu reaksi, itu beda lagi. Alat kita ini hanya satuan operasi, jadi nggak boleh ada input, dan jangankan itu menambahkan jumlah bahan nggak boleh. Jumlah bahan tetap, misalkan tadi kilogram mass flow-nya itu 20 kilogram untuk CO2 per jam, udah 20 kilogram per jam, itu jangan dirubah, nggak boleh dirubah itu, ya. Nah, yang dirubah pokoknya yang lainnya. Begitu. Udara
air, udah segitu pokoknya, nggak boleh dirubah. Saya mau hanya kondisi prosesnya aja. Gitu ya. Ada Oke, lagi Pak. yang ditanyakan? Semua tugas boleh dikumpulkan di LMS, ya. Tapi komunikasi boleh di grup. Di grup tuh ada saya, ada dosen juga kan. Jadi alangkah lebih baik komunikasi. Karena kan kita beberapa responsi kan unsynchronized, tidak ada kelas seperti sekarang. Nah, sekarang responsinya karena ingin belajar HISIS, jadi saya bentuknya adalah seperti. Nah, saya berharap komunikasinya terus lewat WA gitu ya. Kalaupun ingin Wapri juga boleh, nggak masalah. Ya, saya kemarin pernah melarang di Wapri, Japri, tapi pakai grup. Setelah itu nggak ada yang bertanya lagi, di grup juga nggak ada yang bertanya gitu, pada diam semua. Gitu. Jadi kayak mahasiswa kalau bertanya itu masih malu-malu sama temennya gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Wih, di pantai anak bisa tidur ya. Aldi malah di kantor dia, keren ya. Itu kayak kantor itu ruang belajarnya. Aldi udah jadi direktur kayaknya nih. Amin. Kalau Priscilia lebih ini lagi ya, main-main sekarang. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Cukup? Bapak maaf. Ya. Feni ya? Iya Widya Pak, lagi? Feni boleh Pak. Iya Pak, untuk yang K3 kan kelasnya hari Senin ya Pak ya. Nah itu Ya. kayaknya kami untuk membuat BFD-nya kayaknya belum, nggak sempet Pak, kekejar kalau Senin. Maaf gimana ya? Ya, begini mas saya bilang tadi sampaikan, dibuat dulu aja, justru situ nanti kita akan diskusi begitu. Jangan berpikir nilai atau nanti nggak siap gitu, karena waktunya kan nanti di perkuliahan dan di responsi itu kita tidak ada lagi kuliah. Nanti pekan depan sudah materi dari Pak Ade atau Pak Meka itu. Nah, jadi udah berbeda. Nah, pekan depan itu kita optimalkan. Nanti ingin bicara apa nih untuk perbaikannya, ya justru di situ nanti kita lebih penting. Nah, kemudian nanti ketika di proyeknya jadi lebih optimal, gitu, udah siap ya. Jadi jangan berpikir itu karena waktunya diplotkan di sana begitu perkuliahannya. Kecuali perkuliahannya dipindah begitu ya. Ya saya nggak tahu, nanti coba diinikan lagi aja. Cuma maksud saya waktu yang bisa kita gunakan untuk diskusi di situ. Ya, ya begini deh. Bagi saya yang penting ini paham dulu deh, paham dulu. Ya coba dikerjakan dulu. Nanti kalau ada apa-apa, toh kita bisa ada waktu lain nih. Kalau ingin ada tambahan di luar yang kuliah atau di waktu praktikum, karena kan kita di kuliah itu BFD, di praktikum membahas BFD. Mungkin nanti nggak cukup waktunya. Nanti di luar itu saya nggak apa-apa juga gitu ya. Nanti ya kita, saya nggak tahu. Nanti kita minta akun Zoom. Akun saya juga bisa, tapi sering dipakai juga. Nanti kita ada akun Zoom supaya kita bisa ya inilah, atau nggak usah pakai akun Zoom nggak apa-apa, 40 menit dibatasi biar nggak terlalu lama. Jadi 40 menit mati udah selesai. Gitu. Jadi bagus juga tuh. Nah nanti kita bahas tuh boleh nggak apa-apa begitu ya. Yang ketiga ya, yang ketiga karena pas banget ya hari Jumat, hari Senin gitu ya. Jumat Senin. Ya Pak. Ya nggak apa-apa, nanti yang PFD-nya kan jadi lebih lama kan. Bisa yuk K3, semangat. Nggak bisa Pak, soalnya maaf Pak. Soalnya bukan perkara nilai Pak, kita nggak ada yang peduli nilainya sebenarnya, cuma takut nggak kepegang karena deadline tugas kan banyak Pak. Terus anak K3 ada sekitar 3 orang yang kuliahnya juga sampai Sabtu gitu karena ada matkul yang harus diambil karena ada yang exchange gitu-gitu Pak. Ya, ya saya paham sebenarnya, tapi nggak ada masalah kok kalau saya
Sabtu, Minggu, Senin gitu kan. Nah, kan satu kelompok ada berapa orang yang di K3? K2 juga Senin, Pak. 4 tadi dibikin sama Bu Lisa. Bu Lisa ya. 4 ya. 4 kan bisa bagi tugas tuh. Jurnalnya udah dicari belum? Nah, yang penting kan dapat jurnal langsung bikin BFD begitu. BFD itu kalau sampai komputer ya nggak apa-apa. Yang susah malah BFD nanti. Nah, BFD berdasarkan jurnal dibuat aja diagramnya, bikinnya bagaimana. Selesai kan? Emang yang paling susah cari jurnalnya. Nah, cari jurnal kan harusnya udah kemarin, udah sekarang bisa cari kan. Nah, cari aja malam-malam. Bapak topiknya soalnya baru dikasih sekarang, Pak, sama ibunya. Baru banget. Oh, baru tadi? Oh. Iya, Pak. Jadi baru banget. K2 juga kuliah Senin, Pak. Senin. K2 juga Senin pagi tuh. K2 juga sama tuh. Ya, maksudnya kita juga satu pendapat sama K3, Pak. Oh, satu pendapat. Kalau cari waktu lain nanti saya takutnya nggak ketemu lagi gitu. Kalau waktu lain tuh nggak ketemu. Nggak ketemunya tuh saya mahasiswa juga kuliah, nanti saya juga ada kuliah gitu kan. Jadi cari waktu kemarin susah. Kemarin aja yang saya ada mati lampu itu bermasalah tuh. Berapa? K3 ya? K3 itu. Lagi ngajar mati lampu, ada aja di PLN ya. Nah, itu BFD tidak sesukar itu gitu. Bahkan pakai kertas dengan pensil pun juga bisa dibikin dia. Dan justru saya bilang tadi kan dalam perkuliahan BFD itu justru ketika saya presentasi ada orang engineering di belakangnya, dia langsung itu bikin BFD-nya. Udah selesai. Di jam sama saya selesai presentasi, dia selesai bikin BFD. Gitu kan. Gambar-gambar kotak-kotak aja gitu kan. Udah selesai gitu. Kaca masanya, kaca masa overall, nggak perlu pakai kalkulator kan, tinggal ini dikurang ini kan, overall kan, sudah selesai. Begitu. Nah, kalau dia ditunda lagi, kapan lagi lebih bagus, dicoba sebisanya di hari Senin, ketika dibahas ternyata kita kurang waktu untuk di waktu kuliah, silahkan kita ada tambahan waktu lagi, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi sekarang Sabtu Minggunya, Jumat, Sabtu Minggu, nah sekarang ini nih cari jurnal, terus bagi 3, bagi 4 pas yang menentukan apa gitu, hitung-hitungannya bagaimana. Selesai. Nggak perlu pakai komputer juga bisa, bikin tabel pakai penggaris, pensil gitu kan. Selesai. Kan tidak harus pakai ini, komputer. Ya. Gitu ya. Sama aja sih, malah yang K2 lebih keren lagi dia, pagi jam 8 ya. K2. 9, Pak. Oh iya, jam 9. Jam 9 dia. K3 jam 1. Masih bisa bikin ya. Kalau saya tunda lagi juga pas lagi hari Rabu jam 9. Nanti hari Rabu jam 7 baru bikin. Enggak ya? Oke. Ya, mohon maaf ya Sandro ya. Saya Furizal juga ya, mewakili K2, K3. Dicoba dulu aja, ya, dicoba dulu. Bagi saya yang penting dikumpulkan dulu, dicoba, nanti kita sama-sama. Pak, berarti kan itu di LMS itu instruksinya bikin buat masing-masing guru BFD tentang topik kalian. Nah, dan terus habis itu dipilih topik yang terbaik gitu. Iya. Nah, yang terbaik itu hasil keputusan diskusi kita kelompok itu. Iya dong. Jadi nanti satu orang ngumpulin satu, tapi dia misalkan berempat nih di K3 ya. Berempat itu sama, yang dikumpulin itu boleh. Yang dikumpulin itu 3 BFD plus 1 keputusannya begitu. Pilihan. Jadi berempat itu diskusi, nanti yang dikumpulin semuanya gitu. Satu-satu masing-masing, karena di LMS tidak ada mekanisme per kelompok soalnya, jadi saya nggak bisa buat begitu. Tapi saya bisa tahu ya, oh ini tidak ada gitu ya. Jadi dari
literatur ada 3 BFD, dipilih salah satu yang akan kita follow up untuk BFD. Tapi alasannya harus jelas, ya evidence based, bukan asal bikin, bukan asal pilih. Berarti kurang lebih kita tuh dalam satu kelompok itu setiap anggota harus mencari BFD dari sumber yang berbeda-beda ya Pak? Ya, mekanisme bagaimana pembagian tugas yang jelas dari satu kelompok itu harus ada 3 BFD dan ada mekanisme pemilihan BFD mana yang akan kita proses. Gitu. Tapi mau pembagian tugasnya terserah, mau masing-masing dibuat BFD nanti berantem sampai yang menang berarti yang dipilih, enggak ya? Nah itu caranya begitu. Ya. Modalnya terserah ya, terserah supaya mekanisme kelompok digunakan ya. Mekanisme kelompok. Mohon maaf ya, saya agak kalau bicaranya daripada kaku begitu, udah online terus kemudian pada kaku semua, tidak ini semua, nggak ada yang mau bertanya begitu ya, formal. Saya berusaha untuk supaya lebih cair. Ada lagi yang tanyakan? Pak, mau Ya. bertanya Bapak. Ya. Kan untuk BFD kan walaupun kita ngerjainnya per kelompok, tapi kita ngumpulinnya per individu ya Pak. Semuanya ngumpulin di LMS gitu. Ya. Tadi pertanyaan sama seperti yang Rizal. Jadi walaupun kerjanya berkelompok, tapi mengumpulkannya masing-masing karena mekanisme LMS tidak ada kelompok begitu. Jadi nggak apa-apa sama. Jadi yang BFD saya nggak akan menghukum yang sama begitu karena kerjaan kelompok. Tapi yang tugas yang tugas individu itu saya sangat ketat. Itu harus dikerjakan sendiri dan tidak boleh dikerjakan kelompok. Gitu ya. Jadi kalau yang individu tadi yang strategi itu sendiri ya. Sama yang simulasi yang absorpsi ini sendiri. Ya, tidak boleh kelompok. Justru kalau ada yang sama, saya akan cek dia masing-masing. Ada lagi yang tanyakan? Ya udah Pak, cukup itu sih. Tapi mungkin kalau misalnya kita minta kesetaraan aja sama anak K1 ya Pak. Kalau misalnya anak K1 juga dikumpulin pada hari kuliah, kita juga dikumpulin pada hari kuliah. Ya iyalah. Iya, maksudnya maaf ya Pak kalau agak gitu. Ya sama-sama kok, sama, tenang aja. Kita insight Pak. Sama. Memang masalahnya kita harusnya ini disampaikannya sudah 2 minggu yang lalu. Pertemuan pekan kedua ya harusnya ya. Nah, itu kan kita ketunda sekarang pertemuan kelima kan. Nah, cukup lama ini. Nah, artinya memang ada masalah seperti tadi saya sampaikan, tapi kita tetap berjalan supaya tidak boleh terhambat. Nah, memang ada masalah nanti pasti, saya yakin nanti kita diskusi. Saya lebih suka justru kalau dikerjakan itu nggak akan lama. Nah, apapun yang bisa dikerjakan coba dikerjakan dulu. Toh nanti kita ada diskusi itu per kelompok, ya, mekanisme per kelompok. Baik, ada lagi, lu ngapain Pul? Nggak tahu. Ini chattingnya betul pantas sudah diketawa-ketawa begitu ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu sudah hadir untuk responsi untuk penggunaan HISIS. Saya berharap semuanya mencari HISIS dapat, begitu ya. Ini yang paling utamanya nih. Kalau saya bilang core bisnisnya kuliah saya itu adalah di PFD ini. Di PFD ini. Jadi kalau nggak bisa buat simulasi, ya mau saya ngomongnya banyak begitu sampai berbusa kerjakan. Kalau nggak punya HISIS, nol semuanya. Ya, dan saya juga tidak sesuai gitu mengajarnya, output kita nggak sesuai.
Nah, saya berharap dapat begitu, saling sharing aja. Yang tadi dapat, coba di-sharing caranya, atau trik-triknya, atau kritisnya di mana. Nah, kalau itu semua yang tidak bisa, itu lebih bagus. Yang rendah, gitu ya, komputernya, rendah prosesornya, ya pakai aja 2431. Tadi saya sampaikan, ada tahun yang harus dirubah dulu ketika dia ingin digunakan. Ya, memang jadi lebih rumit sih. Tapi ya, kita boleh buat gitu kan, supaya kita bisa menggunakan HISIS. Bedanya HISIS 2431 dengan 10 atau 8, itu dari feature-nya. Tapi saya nggak terlalu menghitung itu sekarang. Energi itu nanti di project. Nah, di project kan nanti mudah-mudahan satu kelompok itu ada yang punya satu, yang versi 8 ke atas. Tapi kalau yang tugas ini, kita nggak menghitung itu dulu. Yang saya ingin tahu adalah berapa CO2 yang pada liquid out, begitu aja. Kalau dia udah bisa buat simulasi sampai lebih tinggi, mau pakai versi yang 24 silakan aja, malah bagus. Menurut saya dia lebih kreatif tadi. Dan 24 itu 31 juga nggak lama, jadi lebih ada keunggulannya dia. Tinggal masukin itu berubah, run jadi beberapa kali run juga bisa cepat. Nah, kalau yang ini kan lebih lama lagi. Tapi tetap yang terbaik ya yang kita punya lah gitu ya. Jangan terlalu memikirkan versi-versi yang dipunya orang lain. Baik, itu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf tadi saya bicaranya agak air begitu, mohon maaf. Tapi saya di perkuliahan juga sengaja begitu, di saya juga begitu. Jadi supaya lebih tidak kaku lah, atau tidak online. Saya ngomong supaya pada diam semua gitu kan. Dosen tuh udah stres tuh ke grup dosen dan nyampaikan tuh mahasiswa tuh kalau di ini diam semua gitu. Nah, sehingga saya ingin lebih cair lagi ya, tidak perlu kaku lah ya, kuliah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Melaatin, Pak. Nah,